Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Biani, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top di Ivan Studio, yang akan selalu memberikan kalian konten-konten, trik-trik ataupun rahasia-rahasia produksi musik dan audio, mulai dari recording, mixing sampai mastering. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau bikin video untuk menjawab keluh kesah kalian, sekaligus keluh kesahku juga. Jadi aku mau membuat video bagaimana caranya merender sebuah stem. Apa itu stem? Stem adalah renderan masing-masing instrumen secara terpisah keseluruhan, yang gunanya bisa untuk di mixing, bisa untuk dijadikan sequencer, bisa untuk dikirim ke klien dan lain sebagainya. Jadi stem ini banyak fungsinya, tergantung ya tujuannya untuk apa teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih stem itu, bentuknya itu seperti apa? Nah, stem itu adalah mixdown atau hasil render tapi per instrumen, bukan secara keseluruhan sudah jadi lagu, sudah jadi WAV stereo cuman LR gitu aja, tidak. Tapi ini semua track project yang kalian buat itu akan terrender satu persatu. Itulah yang namanya stem. Nah, biasanya stem ini digunakan untuk misalkan dikirim ke engineer mixing biar di mixing gitu. Jadi kalian render mentahannya gitu. Nah, atau biasanya juga untuk orang bikin sequencer. Jadi kalian kirim komposisi yang sudah kalian buat. Nah, nanti biar bisa dipakai untuk sequencer yang membutuhkan dan lain sebagainya. Banyak gitu. Nah, kenapa aku bilang tadi untuk menjawab keluh kesahku, teman-teman? Karena ya banyak sekali dari teman-teman semua di sini yang mau mixing mastering ke Ivan Studio itu masih bingung caranya untuk kirim filenya bagaimana gitu. Ada yang maunya dikirim master Cubase-nya aja semua brush gitu. Ada yang pengen dirender tapi nggak bisa ngerendernya gimana, atau ribet satu-satu. Masa kita harus ngerender satu-satu, di mute dulu semua, terus satu dihidupkan dirender, terus nanti satunya dihidupkan baru dirender lagi, atau gimana sih gitu. Nah, di sini aku mau menjawab itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau kirim file berupa data mentahnya untuk dimixingkan orang, untuk dijadikan sequencer gitu, jangan dikirim file masternya. Kalau sesama Cubase oke, kalau sesama DAW oke. Misal kalian sama-sama pakai Pro Tools, oke lah gitu. Atau pluginnya jelas sama, VST-nya jelas sama, itu enak. Tapi kenapa harus pakai stem? Untuk menghindari yang namanya ketika DAW-nya berbeda. Kalian misal pakai Cubase, terus mixing engineer yang kalian order itu pakai Pro Tools atau pakai FL misalkan. Tentu kan kalau kalian kirim master project Cubase kalian, ya dia tidak akan bisa buka, orang beda DAW. Itu jelas kan gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan VST atau plugin yang dipakai tidak sama. Misalkan kalian nih piano, track pianonya itu MIDI. Pakailah misalkan adaptif gitu kan, plugin kalian VST-nya adaptif piano. Nah, yang sana engineer-nya tidak punya adaptif piano, adanya misalkan dia pakai Triton atau pakai apa namanya, ya pokoknya plugin-plugin yang lainnya lah, VST yang lainnya gitu. Drum misalkan kalian pakai SZ drum, terus engineer kalian pakainya adaptive drum. Nah, itu kan tidak akan pernah ketemu. Jadi harus bolak-balik. Belum lagi kalau mappingnya berbeda. Kalau drum misalkan kalian pakai mappingnya adaptif, terus engineer kalian nanti mappingnya SZ drum atau superior, sudah beda lagi. Nah, itulah makanya digunakan stem untuk mengirim project. Nah, gimana caranya? Tonton videonya sampai akhir biar kalian tidak gagal paham. Oke, langsung aja ke projectnya. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu project teman-teman. Nah, ini sampel aja, ini contoh nih kayak gini.
Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian jangan dikirim folder Cubase-nya, tidak tentunya. Atau kalian misalkan ya udah Mas di render aja satu-satu. Jadi kalian mute dulu semuanya, kalian mute. Nah, terus kalian render satu-satu. Misal mau dari drum dulu, oke drumnya kalian buka atau kalian solo gini deh. Terus kalian render, export, mix down gitu kan. Terus di render, terus lagi nanti drumnya udah, drumnya di mute. Kemudian bassnya di render lagi satu, bassnya di render, udah di render selesai, bassnya di mute, ganti lagi ke gitar dan seterusnya. Ya kalau kayak gitu oke lah. Kalau misalkan cuman ada 5-10 track ya oke lah gitu, masih bisa terjangkau, masih enak gitu. Bayangkan kalau projectnya misalkan 50 track, 80 track, 100 track, gendeng gue ngerender satu-satu kayak gitu ya toh. Nah kemudian lah caranya gimana biar secara otomatis langsung ke render semua gitu, terus secara terpisah. Gampang banget teman-teman. Misalkan nih, ini kan dah, nah kita on semua kayak gini nih, bunyi semua. Cara merendernya simple teman-teman, seperti kalian mau merender biasa. Ini tidak usah diapa-apain, ini masih mentah ya. Mixernya ini masih kosong, belum ada mixingan apapun. Jadi kalau kalian mau kirim ke engineer mixing kalian, jangan dioprek-oprek, biarkan mentah apa adanya gitu. Oke, jadi nggak usah dioprek-oprek. Bahkan panning, kemudian fader itu biarkan semuanya di netral, di center, panning di center, fader di angka 0, semuanya pokoknya flat semuanya. Jadi mixing engineer kalian benar-benar menerima data yang betul-betul mentah. Jadi dia bisa memproses dengan cara dia semaksimal mungkin. Kalau kalian sudah oprek-oprek, kalian sudah panning, kalian sudah fadernya sudah dimainkan, sudah diobrak-abrik, dia sudah menerima data yang tidak original lagi, tidak perawan lagi. Jadi sama saja seperti kalian misalkan kirim misalkan data gitar gitu ya. Walaupun gitarnya banyak, kirimlah center semua, nggak usah dipanning dulu, udah nggak apa-apa gitu. Kalian cukup namai saja, misalkan gitar clean L, gitar clean R. Engineer sudah paham kok. Nanti dia akan memproses sendiri, oh ini perlu tak panning ke kanan dan kiri, ini perlu berapa persen panning kanan dan kiri. Bahkan balancingnya pun fader-fader ini dia akan menyesuaikan sendiri dengan caranya gitu. Jadi tidak ngerepotin. Itu ya teman-teman, ini biar kalian tidak merepotkan orang lain yang kalian order gitu. Nah kemudian caranya sama, klik file, kemudian export, kemudian audio mix down, akan muncullah seperti ini. Nah bedanya di mana teman-teman? Bedanya di sini nih, di sebelah kiri atas. Kalau kalian normal merender seperti biasa, yang stereo out itu ada di channel single. Nah dia akan ke checklist nih, stereo out. Nah ini cuman single. Kalau kalian pilih misalkan mau master drumnya, nah dia cuman master drum aja, tidak bisa kalian checklist yang lainnya, tidak bisa dua, hanya satu. Nah ini yang biasa kalian gunakan untuk merender seperti biasanya, sudah selesai mixing mastering kemudian kalian render. Nah kalau mau bikin stem itu kalian pindah ke multiple. Multiple ini kalian bisa checklist semuanya, master drum, master gitar, master distorsi, master hit, master synth, bahkan per channelnya, drum set, bass, gitar clean L, gitar clean R, dan seterusnya sampai habis. Semua jangan tersisa, termasuk efek-efeknya kalau perlu gak apa-apa gitu. Tapi ini akan tetap terpisah antara efek dengan yang dry-nya, itu akan terpisah teman-teman. Nah gitu. Terus settingannya ada di sini nih. Ini kan nama nih, name. Ini kan secara keseluruhan. Ini misalkan tak kasih nama nih, Kisinan Pang.
gitu kan. Nah, ini akan menjadi file nama file masternya. Nah, settingan detailnya ada di sini teman-teman. Nih, di gambar gear kalian klik. Nah, di sini akan muncul apa saja sih yang akan kalian munculkan dalam tracknya gitu. Sini nanti aku akan contohkan bentuk filenya teman-teman. Nah, misalkan di sini ada nama, kemudian ada channel namanya. Nah, nama ini adalah nama file kalian, nama file projectnya Kisinan Pang. Kemudian channel name itu adalah channel tracknya ini, drum, gitar, bass itu ada di channel name. Kemudian misal kalian mau free text, tambahkan aja free text, tarik ke sini. Free text itu kalian bisa tulisin notes, jadi kalian bisa kasih catatan tersendiri gitu. Nah, ini biasanya aku nggak pakai di sini. Kemudian misal channel number tuh ya ini nomor 1 2 3 4 5 6 7 sampai bawah sesuai urutan channel kalian. Kemudian channel tipe itu adalah stereo dan mono. Jadi misalkan vokal channel tipenya mono, gitar channel tipenya stereo, dan lain sebagainya. Ini ada project name, ada counter juga. Nah, masing-masing ada fungsinya. Kalian mau tambahkan semua di sini juga bisa. Nih, semua informasi kalian masukkan bisa. Nah, tapi di sini aku enggak. Di sini aku contohkan aja pakai 2. Jadi ada nama dan nama channelnya. Jadi nanti dia previewnya ini ada di bawah. Namanya adalah Kisinan Pang, nama lagunya atau judul lagunya. Kemudian channel name-nya itu sesuai dengan channel instrumennya, gitar clean R, gitar clean L, drum, bass, vokal, dan lain sebagainya. Kemudian kalian klik OK. Nah, sudah, terus kalian render seperti biasanya gitu. Nah, di sini aku mau contohkan. Jadi tak render dikit aja ya teman, biar nggak kelamaan. Nah, yang tak checklist di sini cuman ada drum, bass, gitar clean, gitar L gitu ya. Kemudian kita render semuanya sama, settingan semuanya yang lainnya sama, letak folder, kemudian sample rep, beat depth itu semua sama, tinggal kita ekspor. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita sudah render ya, tadi ada drum, ada bass, ada gitar L dan R. Nah, sekarang kita buka foldernya. Apakah benar dia menjadi terpisah satu-satu sesuai yang kita checklist tadi? Nah, kita buka foldernya, ada di sini. Nah, sudah terpisah teman-teman. Kisinan Pang bass, Kisinan Pang drum, Kisinan Pang gitar clean L. Kalau kita play, ya ini sudah sesuai instrumennya saja. Nih. Oh, denger ya, kecil nih kalian dengernya. Oh, kemudian ini gitar. Oh, nah ini sudah satu-satu. Nah, nanti mixing engineer kalian kan tinggal masukin semua tracknya ini ke project barunya dia, tinggal drag and drop aja di sini. Bleng, masuk kan ke situ. Oke. Jadi kalian tidak akan repot untuk ngerendernya, mixing engineer kalian juga tidak akan repot untuk ngurusin file kalian. Nih, ini sudah masuk semua. Drum, nih. Oh. Ini yang bass. Ini yang gitar tadi. Oh, gitarnya di sini. Oh, beres teman-teman. Nah, kenapa tadi aku bilang panning dan lain sebagainya itu jangan di panning dulu, karena takutnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian pakainya MIDI atau VST terus kalian sudah panning, ini kan posisinya di C nih, di center untuk masukin filenya. Tapi ini yang bunyi cuman sebelah kiri aja teman-teman, karena tadi aku ngerendernya ini sudah posisi aku panning. Nah, padahal harusnya dia stereo, dia tetap ada dua, ada kanan kiri. Jadi ini mau kalau aku panning ke kanan, dia mati sinyal gitar ini. Nih.
Tuh, dia hanya ada di kiri, kanannya mati, padahal harusnya ada. Gitu. R-nya juga kebalikannya. Ini cuman yang kanan. Tuh. Padahal kirinya harusnya ada, tapi ini nggak ada, jadi kosong. Tuh, padahal tracknya stereo. Nih, kosong. Nah, itu makanya aku bilang tadi, kalau mau ngerender stem, bener-bener tidak ada proses apapun. Udah kalian ngaransemen, kalian bikin musik, udah selesai. Tidak usah di panning, tidak usah di balancing. Kalau memang kalian ingin mengirim file ini ke engineer mixing kalian, jadi tidak usah dioprek sama sekali. Biarkan mentah, biarkan kosong apa adanya seperti ini. Panningnya semua tidak usah diotak-atik. Tuh teman-teman, cara membuat stem untuk dikirim ke orang lain projectnya, jangan masternya. Kalau kalian kirim masternya ini lah, bisa jadi salah satu yang paling fatal adalah project kalian akan dicolong, teman-teman. Masternya sudah ada di sana kok, terus yang mixing dia. Nah, nanti sana akan mengklaim hak cipta, dirilis. Nah, repot kalian. Kalian cuma punya master mentahnya, sana punya master sudah di mixing, sudah di mastering, repot kalian. Nah, itu yang paling fatal. Tapi ya yang poin-poin yang tadi aku sebutkan tadi itu untuk masalah teknis, kalau itu mempermudah dan lain sebagainya. Kalau belum bisa dibuka, pluginnya berbeda, VST-nya berbeda. Tapi kalau stem seperti ini kan mentah, kosongan. Ya kita masukin file WAV-nya tadi kan tidak ada proses apapun. Itu sama seperti kita masukin WAV pada umumnya, cuman gitu aja. Gitu ya teman-teman. Jadi itulah cara membuat stem atau merender sebuah project biar terpisah satu persatu secara otomatis, tidak manual satu-satu. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti klienku kalau ada yang mau mixing, aku kirim videonya ini aja lah ya, berarti ya gitu. Oke teman-teman, sampai segini dulu videonya. Semoga membantu dan semoga menjawab untuk kalian semua yang selama ini masih bingung bagaimana caranya sih transfer file atau bagaimana caranya kita render stem untuk kebutuhan tertentu gitu. Nah, inilah caranya teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar seperti biasa, aku akan jawab, aku akan balas, dan aku akan buatkan videonya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.